Saya akan melanjutkan video saya, yaitu menginsert data langsung ke websitenya. Oke, kita buat dulu tombol-tombolnya insert data admin lemari rak penulis. Pertama kita masukkan script untuk insert data admin. Kita masuk di admin, terus itu di create. Di create kita akan membuat data baru, yaitu insert data admin. Kita kopas di sini. Ctrl C saja. Terus itu kita buat file baru dengan extension PHP. Insert admin .php. Insert admin, pastikan tulisan untuk di modal bodinya ini sama dengan di atas. Jika sudah, enter. Insert data admin, terus itu insert admin, terus itu insert lemari, insert lemari, insert lemari.php. Terus itu insert masuknya di sini, ulang, delete. Masuknya di create. Insert lemari.php. Insert lemari.php. Terus itu insert track. Insert track. .php, insert track. Insert track, terus itu insert penulis. Insert penulis.php. Insert penulis.php. Terus itu
pilih insert track, terus itu insert penerbit. Insert penerbit PHP. Sudah, terus itu insert penerbit. Insert jenis insert jenis insert jenis insert insert jenis insert insert jenis dot php. Setelah itu kita insert buku. Insert dot php. Insert buku dot php. Insert buku sudah. Insert pengunjung. Dot php. Insert pengunjung. Insert pengunjung dot php. Insert peminjam. Peminjam.php. Insert peminjam.php. Oke, sudah jadi. Terus itu untuk di admin kita akan tuliskan script seperti kita aktifkan PHP-nya dulu.
Maaf, salah barusan. Script PHP kita include dulu ke konektor. Mana di beranda. Kita langsung ketik saja ya. Mungkin include konektor .php terus itu kita include filter juga, include filter .php. Terus itu variabel 1 jaringan, variabel 1 sama dengan filter variabel nama, variabel post, setelah itu buka kurung besar, terus itu nama titik koma, kita isikan variabelnya sebanyak data yang kita inputkan. Masih loading. Ini kita isikan langsung saja. Kita di atas ini kita copy saja, Ctrl C, Ctrl V sebanyak 8 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Namanya tempat lahir. Tempat lahir ya. Setelah itu tanggal lahir. Setelah tanggal lahir, alamat, email, terus itu setelah email telepon sama password.
itu kita hapus saja yang sini, kita tidak perlu. Untuk konektor sama filter, filter mana? Kita copy saja dia. Kita taruh di grid sini. Sama konektor. Nanti dia langsung cari di folder sini. Kita copy. Kita masukkan di sini. Oke, file konektornya sudah ada di sini. Admin, terus itu kita masukkan script MySQL untuk mencari data. Insert data admin maksudnya. Oke, MySQL query konektor variabel maksudnya ya, variabel konektor terus itu insert into admin values, insert into value, terus itu insert into value, buka kurung, kita mengisikannya. Pertama kita kosongkan 1,1. Di sini banyak variabel tadi, variabel 1. No, di sini belum kita rubah variabel 2. Ini variabel 3, variabel 4, variabel 5, variabel 6, terus itu di sini variabel 7. Terus itu di bagian sini ya, list variabel 2, variabel 3, variabel 4, itu variabel 5, terus itu variabel 6,
variabel 6, terus itu variabel 6, terus itu dia variabel 7 ya. Variabel 7, variabel terakhir, variabel 7. Oke, tunggu sebentar, kita masukkan runner dulu. Masuk ke data admin. Untuk post actionnya di sini kita hapus saja. Di sini kita hapus, kita ubah foldernya menjadi data create karena dia di folder create. Create insert admin. Kita Ctrl S dulu. Sudah create insert admin, terus itu di insert admin kita lanjut ke kita tuliskan scriptnya. Ini script untuk mengalihkan halaman ke beranda.php, dia keluar ke lokasi beranda.php. Kita tuliskan header buka kurung, terus itu kita tuliskan lokasinya, locationnya sama titik 2, lokasinya di beranda, terus itu di titik PHP, sama dengan 3. Oke, kita Ctrl S sebelum kita titik koma. Oke, coba kita testing. Oke, coba kita testing. Admin, kita tambah data, nama Sepri Lenggu. Tempat lahir di Dorokobo. Tanggal lahir kita setting di alamat Kupang Barat, terus
CP, telepon, terus passwordnya kita coba simpan. Oke, saya akan mencari kesalahannya dulu. Sebenarnya datanya sudah masuk, coba kita ulang. Tambah data, nama, kita taruh Andre, tempat lahir, Belu, MM17, alamat, kita taruh sembarang. Andre dengan nomor, password 11223344, localhost warning, sabar. Oh, di include filter, coba kita lihat. Oh, saya lupa menaruh filter. Coba kita lihat dulu di bagian beranda, lokasi beranda PHP, dia akan keluar ke beranda.php n3 sama dengan 3. Terus itu pas cek di beranda, kita cek di beranda dulu. Untuk beranda di folder create, di create, insert admin PHP, kita save all dulu, siapa tahu belum. Oke, sudah. Kita kembali, kita refresh dulu di admin. Coba kita tambah data, nama Sunarti, tempat lahir di Jakarta, terus tanggal lahir dia di sini, alamat di Kecamatan Lepopo, Sunarti @gmail.com 2222 1010101, simpan. Oke, sudah jadi. Sunarti @gmail, oke, sudah jadi, sudah aktif, sistem aktif. Oke, kita lanjut ke insert data buku dan lain-lain dulu. Oke, lanjut kita akan buat di insert data buku. Untuk sama seperti insert data admin, maaf, black. Oke, kita copy saja scriptnya ini, kita Ctrl C. Setelah itu kita masukkan di insert buku, Ctrl V. Kita edit dulu di sini, dia di lokasinya di M9. Di M9 variabelnya ada 10. Saya coba lihat di beranda, di insert data buku. Insert data buku, di sini ada judul, intisari, tahun terbit. Sabar, saya mengetikkannya secara manual. Sini judul, terus itu intisari, terus itu tadi tahun terbit,
tahun terbit, setelah tahun terbit, ISBN, jumlah halaman, jumlah buku, tahun terbit, ISBN, terus itu jumlah halaman, terus itu jumlah halaman, jumlah buku, jumlah buku, terus jumlah buku, terus itu ID penulis, kita copy saja skrip ini. ID penulis, ID penerbit, jumlah buku, ID penulis, terus itu ID penerbit, setelah itu ID jenis buku, terus itu ID rak. Oke, sampai ID rak. Sini 8, sini 9, saya hapus saja. Ctrl V, dia ada 10, di sini 9, terus 10, dan 11-nya 1. 11-nya 1. 11 itu 1. Filter post, ID penulis, ID penerbit, ID penerbit, ID jenis buku, setelah ID jenis buku, ID penerbit 8, ID penulis, jumlah halaman, jumlah buku, ID penulis, ID penerbit, ID jenis buku, ID rak. Sini ID rak. Terus di sini kita hapus. Kita tuliskan 1, yaitu not 0. Ini 1 ya. 1 dia akan otomatis not 0. Terus itu variabelnya masing-masing ada 11. Judul, intisari, tahun terbit, ISBN, jumlah halaman, jumlah buku, ID penulis, jumlah buku, ID penulis, judul, intisari, tahun terbit,
ISBN, jumlah halaman, jumlah buku, ID penulis, ID penerbit, ID jenis buku, ID rak. Oke, sudah. Terus itu kita tambah variabelnya sampai 11. Di sini dia sampai variabel 9, variabel 10, terus itu variabel 11, variabel 11. Kita kontrol S, kita coba cek lokasinya dulu, header, terus itu di beranda. Insert data buku PP, coba kita lihat di admin dulu. Data penulis, alamat tanggal lahir, masuk di folder create insert buku. Dia masuk ke create insert buku. Sudah lewat create insert buku. Kita kontrol S, oke, lanjut kita coba testing dulu. Pastikan sudah insert all, sudah. Terus itu kita coba jalankan di sistem informasi perpustakaan 19.11.0045 localhost. Berhubung saya pakai NIM saya. Oke. Kita refresh dulu. Kita tambah di buku, kita tambah data, judulnya kita pakai buku si entong. Intisarinya kita sembarang aja, anak Betawi. Ini aja Sidul. Anak Betawi yang cita-citanya anak Betawi asli. Kerjaannya sembahyang dan mengaji. Tahun terbit dia di 999. Terus itu kosongkan jumlah halaman, dia di 200 hanya. Kita taruh ke 110. Jumlah bukunya ada 3. Penulis kita taruh Sumarno. Terus penerbit juga Sumardi. Jenis buku dia di novel. Raknya di KM02. Simpan.
ISBN. Oh, salah di required apa namanya, ISBN dia tidak boleh required ya. Kita cari dulu di ISBN, dia di required, dia langsung kelas saja, tidak perlu required class form. Kita Ctrl S, pastikan sudah Ctrl S ya guys. Itu kita refresh dulu, kita masuk ke buku, tambah data, judul, sidul, Intisari, anak Betawi asli, kerjaannya sembahyang dan mengaji. Tahun terbit dari 99. Terus untuk jumlah halaman dia di 210, jumlah buku 2, penulis Sumarno, penerbit Sumardi, jenis buku novel dan novel di rak. Sudah, coba kita lihat. Sabar, saya lihat keseluruhan. Oke, maaf ada kendala barusan, kita lupa di insert buku. Dia insert intonya harus di buku. Insert into buku. Itu kita Ctrl S, coba lagi di buku, tambah data, judul, sidul, intisari, anak Betawi, anak Betawi asli, tahun terbit di 199. Terus jumlah halamannya dia ada 210 sama kayak tadi. Jumlah buku dia ada 2, penulis Sumarno, penerbit Sumardi, jenis buku dia di novel, terus ID raknya dia di terus disimpan. Oke, coba kita lihat. Oke, sudah, sidul 99, 210, 2 Jumano, novel ya tersedia, ubah dan hapus. Oke, lanjut ke insert jenis, sama kayak yang di atas. Kita copy di bagian admin saja, kita Ctrl A, di sini maksudnya. Nah, tadi kita tutup bagian filter sama konektor, insert admin, terus di sini insert data insert data jenis .php. Kita masuk ke insert admin dulu. Untuk di sini saya copy saja scriptnya, kita Ctrl C, masuk ke ID jenis, insert jenis, insert jenis kita kopas di sini. Di insert jenis ada, coba kita lihat di beranda, di insert jenis dia di jenis ini deh nama. Oke, lanjut, insert data jenis buku. Untuk insert data jenis buku .php di sini, extension PHP di sini, dia hanya menginput nama saja. Insert jenis.
berarti kita hapus variabel ini. Terus itu post nama, insert into jenis variabelnya 2, variabel 2 sini kita hapus saja. Variabel 2, variabelnya 2 saja ya. Variabel 2. Oke, kita coba cek dulu, siapa tahu ada kesalahan. Terus si variabel, oke kita lihat dulu, insert into jenis value variabel 1 2 post. Terus di sini kita taruh 8, filter variabel konektor jenis ya, beranda sama, kita kontrol S saja, kita simpan. Terus kita masuk ke websitenya, kita refresh. Jenis buku, kita tambah data, namanya, insert data jenis bukunya apa ya, novel, berita, kamus, komputer. Oh mohon maaf, saya lupa, di sini ada di bagian beranda, insert ini kita taruh create, dia masuknya di create create insert jenis create, masuk di folder create sini, create insert jenis, kita kontrol S, kita coba namanya kita masukkan data jenis buku tentang, kita masukkan jenis bukunya kewiraan, bukan ya, pekerjaan, begitulah, pekerjaan atau kesehatan aja, kesehatan. Kita simpan. Nah, ya sudah simpan di jenis buku. Sabar, kayaknya saya script create insert PHP, insert jenis beranda nama filter konektor. Hanya ada satu, tidak perlu menambahkan variabel nolnya di sini. Sabar, kita hapus ini. Terus untuk variabel 2 nya juga kita hapus, kita kontrol S, insert info jenis. Nah, ke lokasi header, terus itu kita masuk ke Chrome. Sabar. Oke, tadi kesalahan saya berada di insert jenis, seharusnya dia variabelnya hanya satu. Terus di beranda create insert jenis.php. Oke, kita masuk ulang. Sabar. Oke, lanjut di jenis buku tadi. Kita coba tambah data. Kita refresh dulu. Pastikan di sini di save all.
Oke, sudah. Terus itu jenis buku, tambah data, kita taruh namanya kesehatan. Oke, coba lihat. Oke, lanjut. Di sini sudah nampak kesehatan. Terus itu kita coba lagi. Namanya hukum. Hukum pedoman. Oke, kita coba simpan. Oke, kita lihat jenis buku. Sudah. Hukum pedoman. Oke, kesalahannya saya tadi adalah pada bagian query. Di MySQL query saya lupa menghapus koma di bagian sini tadi. Ini sudah jadi ya. Oke, lanjut. Untuk di sini kita akan menginsert data lemari. Kita copy script di bagian sini. Ctrl A, Ctrl C. Terus di insert lemari kita Ctrl V. Untuk sini nama lemari. Terus into jenis jadi lemari. Terus ini 4. Kita Ctrl S. Terus di bagian beranda di lemari kita cari lemari. Oh, ini di data penulis lemari di mana? Ini di data lemari. Ini rak. Ini di lemari. Nama lemari. Insert lemari. Kita create create. Oke, di modal body nama lemari value simpan submit. Coba kita jalankan. Kita coba di lemari, kita tambah lemarinya di lemari lemarinya tata kuliah lemari agama gitu, agama. Oke, coba di lemari. Nah, sudah tersimpan. Selanjutnya kita masuk ke di data peminjam. Oke, lanjut. Untuk data pinjam, kita akan mengisi data pinjam di sini. Kita copy saja scriptnya di data jenis. Di data jenis ini saja. Ctrl A, Ctrl C. Terus itu masuk di data peminjam. Kita Ctrl V kan di sini. Terus di sini ada beberapa data, kita masukkan tanggal pinjam, tanggal kembali, dan ID pengunjung. Soalnya untuk variabel-variabel seperti di peminjam, untuk status diserahkan diterima oleh, ini langsung dia mencari ke form di pengunjung begitu. Oke, lanjut. Nah, untuk berandanya di sini kita taruh 11. Dia masuk ke lokasi beranda.php M11 nanti. Terus variabelnya kita masukkan 3 saja. Dengan 4-nya, variabel 4-nya adalah variabel 0 sama dengan 0. Terus itu shift dulu.
Kita hanya butuh 3 saja. Empat, 3. Terus variabel 11-nya di sini Ctrl C, Ctrl V. Di sini sama dengan 0. Sama dengan 0 titik koma. Terus untuk pos pertama itu ID pinjam, tanggal pinjam. Tanggal pinjam. Terus di bawah adalah tanggal kembali. Tanggal kembali. Terus di bawah ID pengunjung. ID pengunjung. Terus itu insert info pinjam. Terus variabelnya kita ubah menjadi variabel di sini satu tetap, dua, 3, sini 4. Terus di sini kita taruh variabel variabel 2. Terus di sini taruh variabel variabel 3, terus itu variabel 4, variabel 4, setelah itu koma. Di sini kita kosongkan kedua. Insert info pinjam, kita Ctrl S saja. Terus itu kita masuk ke beranda, kita cari insert pinjam. Insert lemari pinjam. Menu 3. Menu 4, data penulis. Modal 5. Data penerbit. Data jenis buku. Insert buku. Pinjam. Penerbit. Jenis buku. Data pengunjung. Data peminjam. Nah, ini kita masukkan folder create insert peminjam. Insert peminjam create. Kita Ctrl S, sudah. Terus kita coba dulu.
Terus itu kita tambah data tanggal pinjam. Lanjut, di sini ada kesalahan di bagian sini. Sahabat, di data peminjam, select bintang peminjam, mode bertanggal pinjam dash, data variabel data. Coba kita ubah di sini dengan data F. Dia di sama F juga, tidak F. Terus itu kita coba edit di sini. Kita taruh di sini data G. Terus itu kita di sini G juga, data G. Ini juga data G. Ini data G. Coba bawa lagi nama Eko. Oke, Ctrl S, coba kita tambah data di sini. Oke, sudah jadi, belum diserahkan. Datanya sudah jadi sih, tapi tanggal pinjam, tanggal kembali. Sabar, saya akan lihat dulu di skripnya. Maaf, saya tadi apa? Coba ulang. Di tanggal pinjam di 2022 ya. 2022 tanggal bulan 03 tanggal 04. Saya pengunjung Indonesia. Coba simpan. Oke, kesalahannya berada di sini. Coba required class, Ctrl S. Untuk di sini bagian sini kesalahan di tanggal pinjam tadi karena G-nya tidak muncul, saya taruh G tadi. Dan di sini saya requiredkan kelasnya, seharusnya tidak perlu karena untuk di tanggal pinjam di sini dia belum menyerahkannya. Kita ulang, refresh dulu. Coba kita Ctrl S, takutnya belum. Ctrl S sudah. Terus itu kita refresh di peminjaman. Coba kita input data baru, tanggal pinjamnya di 2022 bulan 03 04, pengunjung Indonesia. Coba lihat. Nah, ini sudah jadi. Tanggal pinjam belum diserahkan. Coba
Oke, sudah. Oke, kita ulang coba peminjam, tambah data, tanggal pinjamnya di 2, pengunjung kita taruh Yansyah, simpan terus cari. Nah, sudah. Ini dia 20400 Yansyah belum diserahkan. Dia belum menyerahkan ya. Oke. Lanjut ke mana? Oke, lanjut kita ke penerbit. Insert into penerbit. Pinjam. Oke, kita kontrol A saja di sini. Kita kontrol A di sini, kita kontrol C. Kita masuk ke penerbit. Insert penerbit. Oke, insert penerbit. Insert penerbit. Jadi kita tekan di sini. Dia ada 5, nama, alamat, kota, email, dan telepon. Berarti kita kopas saja ini. Oke, Ctrl V, Ctrl C. Oke, dia ada 5. Ini variabel 2, 3, 3. Terus di sini 4, 5. Sini 5. Terus di sini variabel 6. Terus di sini 1. Variabel mana 1. Terus itu kita mengisikan variabel 5. Variabel 5. Terus di sini variabel 6. Terus di beranda dia masuk ke option 7. Ctrl S. Setelah tanggal pinjam, tanggal kembali, tanggal pengunjung. Salah, belum editing ini. Di sini tentu saja nama, terus alamat, di alamat, terus itu apa namanya, dia kota, terus itu di sini dia email, terus di bagian sini telepon. Terus insert into penerbit. Insert into penerbit value variable. Oke, sudah. Ini kita kosongkan default karena ini not null, biar null. Terus kita Ctrl S, penerbit, insert penerbit, terus itu kita masuk ke beranda.
cari penerbit. Penerbit. Sabar. Harus betul. Harus betul. Penerbit. Mana penerbit? Ini. Insert penerbit. Biar besar. Penerbit. Insert. Create insert penerbit.php. Penerbit.php, Ctrl S, nama, alamat, kota, telepon, penerbit. Kita coba cek dulu nama, alamat, kota, email, telepon, include, filter. Coba kita masuk ke penerbit, tambah nama Andra Vances, alamat di OEPA, terus itu email vances@gmail.com, terus kota Kupang, kota Kupang sudah. Telepon 086 234 235 971 234, 086 235 971 086 235 971 231. Terus simpan. Not found. Coba kita ulang. Ada kesalahan rupanya, kita cari dulu. Oke, lanjut. Kesalahan saya di sini alamat di sini nama apa mungkin tadi, email, kota, telepon, terus samakan bagian insert penerbit, nama, alamat, email, kota, nama, alamat, email, kota, telepon. Oke, jika sudah jadi kita coba dulu. Kita refresh di penerbit, tambah data. Ini nama Sepril, bukan nama Sepriling saja, nama bapak, mail Sepri, kota Kupang 085 237 619 345. Coba kita simpan. Masih tetap salah, coba kita cek satu persatu dulu. Oke, coba kita lanjut, kita Ctrl S saja dulu.
penerbit, sel bintang from penerbit. Save all dulu ya. Sudah. Refresh. Penerbit. Kita tambah penerbit PT Citra Bangsa. Citra Budi saja. Citra Budi, alamat Jember, kota Yogyakarta, kota Jember juga. Email Citra @gmail.com. Telepon di sini 085248932140. Klik simpan. Sabar, ada kesalahan. Oke, masuk di Visual Studio Code. Nah, tadi untuk insert data penerbit, pada halaman sini, pada modal body, saya mengalami kesalahan pada folder, atau dia masuknya di folder create insert penerbit. Saya kurangnya di T di sini, saya menggantinya tadi dengan R. Itu kesalahan saya tadi. Terus itu coba kita run dulu di sini. Kita coba eksekusinya di penerbit, terus itu tambah data. Setelah tambah data, coba kita taruh ini Seprilenggu, alamat ini dia di Kecamatan Oebufu, Kelurahan Oebobo, Kelurahan Oebobo, Kupang NTT, dengan email Sepri 12 misalkan. Terus untuk nomor HP-nya di sini taruhlah 22 085238361361. Coba kita simpan. Oke, coba lihat penerbit. Nah, sudah muncul di sini Seprilenggu, Kecamatan Oebufu, Kelurahan Oebobo, Kota Kupang, dengan email sekian-sekian, status aktif untuk data penerbit. Setelah itu kita masuk ke jenis di peminjam penerbit pengunjung. Kita akan insert pengunjung dengan script yang sama. Kita kontrol A di sini, kita kontrol C, insert pengunjung. Kita kontrol V kan di sini. Kita lihat dulu di insert pengunjung itu ada berapa insert pengunjung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9. Oke, langsung kita kerjakan. Oke, di sini dia maksudnya ke beranda, kita ganti di sini 10 saja. 10, terus itu insert into pengunjung. Dia masuknya di pengunjung.
Untuk masing-masing variabel di sini ada 9 ya teman-teman. Kita kopikan di sini sebanyak 4 buah. Sebanyak 4 buah saja. Ctrl C. Setelah Ctrl C, kita Ctrl V di sini. Terus di bagian sini kita rubah untuk variabel-variabelnya di sini 3, 4, 5, 6, 4, 5, itu 2, 3, 4, 5, 6, di sini 7, sini 8, terus di sini 9. Untuk variabelnya 9. Untuk pos, masing-masing posnya ada nama, tempat lahir, terus itu tanggal lahir, terus setelah tanggal lahir ada alamat, terus itu setelah alamat ada jenis kelamin, setelah itu email, terus email, telepon, dan kategori. Email, telepon, terus itu telepon, terus itu kategori, setelah itu password, Oke, titik koma, terus itu kita akan tambahkan variabelnya menjadi 9. Variabelnya 9. Kita ketik manual saja ya. Variabel variabel 7 mestinya. Variabel 7, terus di sini variabel variabel 8, terus terakhir variabel 9. Ada dolar, variabel 9. Variabel 9, coba kita lihat. Oke, sudah. Kita coba lihat koneksinya dulu. Dia masuk ke lokasi beranda PHP. Dia keluar ke beranda PHP ini 10. Terus itu kita Ctrl S dulu. Untuk filter kita cek dulu kategori, password, telepon, email, jenis kelamin. Terus itu kita masuk ke beranda, cari yang namanya pengunjung. Pengunjung ada di atas kayaknya. Pengunjung, coba lihat dulu di websitenya. Pengunjung dia di menu 8. Di menu 8.
Ini menu 3. Berarti di bawah dia di menu 8. Dia di menu 8 ya teman-teman. Select bintang kelompok. Dia di menu 8. Nah, di sini data pengunjung, insert data pengunjung. Kita taruh lokasinya Cerate. Oke, Ctrl S. Cek kembali di insert pengunjung. Kita Ctrl S juga di sini, save all. Oke, sudah. Nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, email, telepon, kategori password. Coba kita jalankan, kita refresh di sini dulu. Pengunjung, tambah data, dan nama Ariel. Terus itu tempat lahirnya di Oeba mungkin. Terus itu untuk tanggal lahirnya dia di sini, tanggal lahir, alamat Kupang Barat. Terus jenis kelamin pilihan laki-laki. Terus email dia pakai ariel@gmail.com. Untuk teleponnya kita sembarang saja, 081264974561. Untuk kategorinya dia di masyarakat. Passwordnya isi sembarang 0000000 berapa kali, 6 kali. Terus itu kita simpan. Oke, coba kita cek di pengunjung. So, kita refresh, coba kita masuk dulu ke apakah dia sudah tersimpan di database-nya. Localhost. DB perpustakaan admin. Coba cek dulu di sini dulu sebelum masuk script. Oh, examnya kayaknya tidak jalan. Lupa tadi. Sabar. Jalan. Ini dia. Kayaknya examnya mati nih. Sabar. Oh, dia masuk ke port 1000, makanya dia tidak muncul. Nah, ini baru. Kayaknya ada kendala di sini tadi, coba ulang. Tidak disimpan gara-gara loading tadi. Coba ulang. Ayo kita taruh sembarang Andre Drokowo. Alamat. Taruh aja. Satu, 3, 2, 5, 1, 3. Oh, jenis kelamin. Oh, tampaknya ada kesalahan. Coba saya cari di scriptnya dulu.
insert info pengunjung. Oh, di sini kurang N. Ada kekeliruan. Coba, bukannya dia tidak masuk, guys. Pengunjung, tambah data. Andre, tanggal lahir, tempat lahir. Soro menjadi 16. Jenis kelamin laki-laki, kategori masyarakat, password. Ini belum dirubah. Andre, password 01234556. Dia coba. Nah, sudah. Andre Soro, jenis kelamin bla bla bla, telepon, kategori. Oh, di sini ada kekeliruan, teman-teman. Dia tidak muncul. Nanti coba kita lihat dulu. Oh, ini gara-gara ini terlalu jauh kayaknya. Tempat lain di sini sudah betul. Jenis kelamin. Oh, kayaknya ada kesalahan data. Nanti saya cek dulu sebentar di beranda. Nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat. Tempat lahir, tanggal, alamat. Jenis kelamin laki-laki, perempuan, value laki-laki, perempuan. Terus itu email, favorite class. Sabar, kita cek di atas. Oh, di sini di jenis kelaminnya pantas, tadi tidak ditemukan karena ada pendobelan di sini. Jenis kelamin. Iya, betul, di sini jenis kelamin. Terus itu pilihannya tadi tidak ditemukan. Di tanggal lahir pas, tempat lahir pas, nama pas, alamat pas. Terus email pas, telepon. Dia tipenya number, nama, telepon, kategorinya jenis kelamin juga sama. Di sini ada pendobelan huruf, jenis kelamin. Oh, dia dimasuknya di apa? Ini kategori, namanya harus kategori. Namanya tidak boleh, makanya tadi tidak muncul ya teman-teman. Kategori. Makanya tidak muncul. Ctrl S dulu di kategori karyawan. Oke, coba kita sudah Ctrl S, coba kita jalankan browsernya. Kita lihat di pengunjung. Sabar, kita tambah data dulu. Kalau jadi ini saya tidak pusing lagi. Tempat lahir Dorokobo, tanggal lahir jadi 8, alamat Bobo, jenis kelamin laki-laki, Sumanto 123. Kategori dia di masyarakat. Password 1234556. Password, kategori, telepon, email, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir, tempat lahir, nama. Kita simpan. Coba pengunjung. Nah, dia sudah begini. Di Sumanto bla 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 @gmail masyarakat. Nah, ini sudah jadi. Terus kayaknya masih di telepon. Sabar, kita lihat.
dia tipenya number. Ini sudah betul. Kayaknya pas penginputan kayaknya. Password ini. Dia untuk password dia masuknya ke sini. Ada penduplikasian data begitu. Secara ilmiahnya. Dan namanya harus password. Password. Saya keliru di sini. Kita Ctrl S. Setelah sudah, kita coba refresh ulang. Kita tambah pengunjung. Nama dia Sunarti. Tempat lahir dia di Jakarta. Terus untuk tanggal lahirnya dia di sini saja. Alamat ya di alamat sembarang perempuan. Sunarti di 001. Kategorinya dia di karyawan saja. Terus passwordnya dia di sudah refresh kok tadi. Coba ulang. Ini belum refresh saya. Sumanta Sunarti aja. Sunarti, terus itu tanggal lahir, radio eba, terus radio eba lah ya. Di 8 alamat di Oibo sembarang perempuan. Sunarti. Telepon 0E000. Kategori masyarakat. Password 52011101. Coba kita simpan. Kita lihat di pengunjung. Nah, ini sudah betul. Untuk nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, email, telepon, masyarakat. Nah, kenapa password di sini tidak ditampilkan? Karena password isinya rahasia. Oke. Kita lanjut. Untuk di insert pengunjung sudah. Insert penulis sama kita pakai di sini saja. Di penerbit. Kita Ctrl A saja di sini. Ctrl C, simpan di data pengunjung, insert pengunjung, insert penulis maksudnya. Kita Ctrl V kan di sini. Untuk pengunjung sendiri dia filenya ada berapa? Maksudnya berapa tadi? Lupa. Di insert penulis, di penulis. Untuk di penulis dia ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, telepon, email. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 variabel. Oke, di sini ada 6 variabel. Kita kasih 1 lah. Pas ini variabel. Sini kita hapus dulu. Oke, lanjut nama, tempat lahir. Sini tempat lahir. Terus di bawahnya lagi ada tempat lahir, terus itu ada tanggal lahir. Terus di sini kita gantikan alamat. Setelah alamat kita tambahkan email. Terus di filter sini itu kita tulis manual saja. Filter.
terus itu variable post, terus itu variable post, terus itu buka kurung besar, kita taruhkan apa tadi, telepon, setelah itu titik koma. Berarti di sini kita mempunyai variabel 6, maksudnya 6 variabel, kita tambahkan 1 variabel 7, variabel masuk variabel 7. Terus itu sama dengan filter, terus itu post, terus itu buka kurung besar, kita tidak perlu di sini, dia auto ya, di sini 1 ini variabel, dituliskan 1 di koma. Kita butuh 7 berarti tambahkan 1 variabel 7, variabel 7 terus itu dia masuknya di penulis, insert into penulis value variabel 1, variabel 2, lokasinya di terus itu dia di sini, dia di 6, terus itu kita masuk ke beranda, kita Ctrl S, sabar, dia 6, Ctrl S, penulis, tadi ada yang hilang. Jadi beranda PHP 6 insert into penulis values sudah masuk ke beranda. Di beranda dia di server, kita lihat di websitenya, dia di penulis, jadi menu 4, di menu 4 tadi, di menu 4 tidak ada di menu 4 di beranda, dia di modal bagian 4. Sabar, saya lihat dulu, dia di modal 4. Menu 4 ini dia insert penulis. Terus di bagian sini kita taruh foldernya, folder pencarian namanya create slash insert penulis. Kita Ctrl S saja di sini. Terus itu di websitenya atau di website yang kita buat, coba kita refresh dulu di bagian penulis tambah data, nama Aliando saja, Aliando Saraf, Aliando, terus itu tempat lahir jadi Oiba, tanggal lahirnya
2 alamat info bobo. Oke, Aliando nomornya taruh 777 simpan. Oke, coba kita tulis. Sudah jadi Aliando Oiba, alamat, email, telepon, status aktif. Terus yang terakhir adalah insert track. Oke, terus itu insert track. Insert track kita kopas saja di sini, Ctrl A, Ctrl C, terus kita Ctrl V kan di sini. Terus di sini kita hanya memerlukan 2 variabel. Kenapa? Kita hanya memerlukan 2 variabel saja, yaitu nama rak sama ID lemari. Nama rak sama ID lemari. ID lemari, terus itu insert into lemari, terus untuk lokasinya taruh 5. Terus di sini kita hapus sampai bagian sini ya teman-teman. Oke, kita Ctrl S saja. Terus itu kita cari di rak. Di rak dia di menu berapa? Di menu 3. Dia di menu 3, di beranda menu 3. Ctrl C saja. Dia di menu 3. Di menu 2, ini menu 1. Menu 2. Dia di menu 3. Nah, ini data rak. Nah, ini insert rak. Kita ketikkan create /insert_rak.php. Kita Ctrl S. Di bagian insert rak juga kita jangan lupa Ctrl S. Terus coba kita jalankan. Pastinya berhasil ya. Coba refresh dulu. Di rak tambah data, nama rak kita taruh KL 07 tarak KL 07. Terus itu dia di lemari apa? Lemari agama. Ini simpan ya. Oke, sudah. Terus kita cek raknya. Oh, belum muncul. Kayaknya ada kesalahan di beranda kayaknya. Nah, ini betul, dia belum tersimpan di lemari. Rak maksudnya rak. Insert rak. Terus Ctrl S. Ulang, refresh. Dia di rak. Tambah data di rak. Nama rak KL07 di lemari agama. Coba. Nah, itu sudah jadi di agama. Oke, sekian dulu video
8 saya. Nantikan di video 9 lagi lanjutan video dari tugas mata kuliah programming. Oke.